الشفيع الأبطح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. خير موطئ أثره المشفع في الورى. خير موطئ أثره المشفع في الورى. من به حلة عرى كل عبد مذنب. من به حلة عرى كل عبد مذنب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. ما له من مشبه فزع أمته به. ما له من مشبه فزع أمته به. من يموت في حبه نال كل المطلب. من يموت في حبه نال كل المطلب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. الشفيع الأبطح ومحمد عربي. يا نبي سلام عليك. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai acara pada sore hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 17:30 setengah 6. Kita mulai acara bersama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, yang kami hormati Bapak Pengawas, dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan beserta jajaran LPTK Ar-Rahman, juga Bapak Ibu PTK dan seluruh karyawan Ar-Rahman yang kami banggakan dan yang kami hormati. Izinkan saya pribadi
untuk menjadi MC pada sore hari ini, yaitu yang akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat sambutan dari Bapak Pengawas, yang kelima sambutan dari Bapak Ketua Yayasan, yang kelima yaitu tausiah, dan yang terakhir doa. Mari kita menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara pada sore hari ini dengan pembacaan Ummul Quran ala hadiniyah wa fi kulli yatin sholihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilanjutkan oleh Al-Mahbub Al-Mukarram Ustaz Komarudin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa
ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dilanjutkannya ayat suci Al-Quran ini menambah keberkahan terkhusus bagi keluarga besar Pondok Pesantren Al-Rahman ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, menginjak acara ketiga, yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Suhadi SE. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Ar-Rahman Sukabumi, Bapak Haji Yudi Firman, yang kami hormati Bapak Pengawas Bapak Haji Ibrahim Sasrawinanda, ya sesuatu kita, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, serta rekan-rekan sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Puji dan syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bersilaturahim dan bisa mengikuti kegiatan buka bersama ya Yayasan Ar-Rahman Sukabumi, yang mudah-mudahan kedatangan kita pada sore hari ini senantiasa memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terwajibkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tentunya kami mengucapkan terima kasih pada Ibu dan Bapak sekalian yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ya, walaupun mungkin ada jadwal yang digeser gitu, harusnya pada kemarin malam ya atau sore, kita geser ke hari ini, hari dulu. Yang keduanya, tentu saja kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melewati beberapa kegiatan. Kita sudah mengatakan anak kita kemarin siang ya untuk libur setelah mereka menyelesaikan kegiatan tengah semester 6-nya. Mudah-mudahan kita doakan anak kita yang pulang pada liburan kesempatan semester genap ini dan Idul Fitri ya, membawa ilmunya dan bisa mengamalkannya. Ya, tentu saja kita berharap tantangan-tantangan yang mereka hadapi di luar ya itu bisa mereka hadapi dan bisa lulus, karena ujian-ujian yang sebenarnya yang dihadapi oleh anak kita yang bukan hanya ujian pada saat dia mengerjakan soal di meja tulis ya atau mengerjakan soal di kelas, tapi yang paling utama ujiannya adalah pada saat mereka pulang, karena sebenarnya itulah yang menjadi bagian penting orang tua bisa memberi penilaian kepada kita, terutama apakah anak-anak kita selama mereka libur itu ibadahnya tetap konsisten, istiqomah ya atau tidak, perilakunya, adabnya apakah sesuai dengan tuntunan agama Islam atau tidak gitu ya, atau apakah anaknya membanggakan orang tuanya atau tidak. Kita bisa melihat di sini pada saat anak pondok sholat lima waktunya bisa dikerjakan dengan baik, berjamaah sholat rawatibnya bisa dilakukan, tahajudnya alhamdulillah istiqomah mereka lakukan. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita pada saat mereka pulang bisa ya komitmen, bisa istiqomah, bisa menjalankan apa yang biasa kita lakukan. Nah, kita berharap ibu dan bapak, pelayan-pelayan yang sudah kita lakukan kesempatan ini bisa memberikan kepuasan pada orang tua. Jadi mari kita harapkan ibu dan bapak mendukung penuh dengan struktur yayasan yang baru ya setelah almarhum bapak pembina kita meninggalkan kita. Nah, sekarang ada generasi penerusnya ya, Pak Yudi dan adik-adiknya. Mudah-mudahan
kita bisa mendukung penuh karena walaupun bagaimana sesuai dengan amanat dari Bapak Pembina bahwa harapan ini adalah aset umat Islam. Jadi kita upayakan sekuat tenaga untuk siar-siar agamanya bisa terus dijalankan. Kami mohon maaf, dan terakhir mohon maaf sebesar-besarnya pada ibu dan bapak sekalian, terutama kepada yayasan ya, apabila ada kehilangan baik secara dinas maupun secara individu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala upaya yang sudah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal bagi Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengabdikan dirinya di halaman ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Swastiastu atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari pengawas Kementerian Agama kepada Bapak Dr. Andes Haji Ibrahim Sastrawinata MM, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan kita sekalian mengikuti ajaran beliau. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ketua Yayasan yang baru yang sudah menjabat selama 2 bulan, 3 bulan, yang sekarang hadir dalam rangka kita mungkin sekalian konsolidasi. Kalau ketemu staf, beliau sudah sering, tapi mungkin dengan semua secara keseluruhan ini ada dari staf-staf semua yang ada hadir ini ya, sekolahnya ada, kemudian guru-gurunya, muslimnya, dan juga saya lihat ada dari pengajian ya, guru pengajian, termasuk mungkin dari laundry dan lain sebagainya. Mungkin bisa berjumpa langsung dengan ketua yayasan yang baru yaitu Bapak Haji Yudi Firman ST banyak. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pertama tadi adalah masalah konsolidasi. Awalnya menentukan magnet Pak. Jam berapa bukannya? Dulu kan sedikit ya. Nanti Pak Yudi belum lagi setelah. Jadi saya menyampaikan bahwa konsolidasi ini adalah pertama silaturahmi. Yang paling penting silaturahmi kita ya, yang melakukan untuk saling mengenal kembali dan untuk membawa satu kebaikan. Yang kedua, mengenalkan kembali secara keseluruhan bahwa Bapak Ketua Yayasan adalah Pak Yudi Firman. Dulu saya direktur, dulu saya ketua yayasan, tapi masih ada Bapak Pembina didampingi terus saya. Ya, apa kegiatan apa ini, beliau yang sering mendampingi saya untuk bisa mengarahkan tentang kegiatan. Nah sekarang ini beliau sekarang single fighter ya. Beliau sendiri akan memegang yayasan dan sangat kuat di samping pendidikan juga ada kegiatan usaha lain yang di luar. Beliau yang memegang. Jadi kita harus dukung supaya sukses, harapan sukses ke depannya lebih maju lagi, lebih giat lagi, lebih berkembang lagi, sehingga
istilahnya dengan kesuksesan Ar-Rahman, kita sendiri akan pun merasakan kesejahteraan yang sama. Ini yang pertama saya sampaikan, konsolidasi silaturahim, mengenalkan diri dan mempersiapkan untuk program-program berikutnya. Yang saya tidak lupa untuk Anda sekalian sebagai karyawan Ar-Rahman, ya, saya sering dititipkan dari dulu oleh Bapak. Kita harus bekerja pertama disiplin. Ini Pak saya disiplin juga. Disiplin bukan seperti bukan, tapi kita mentaati aturan yang berlaku di mana kesatuan itu ada, di mana organisasi ada, cara disiplin. Tak ada jadwal tiket harus hadir, itu adalah disiplin. Kira demikian yang dapat kami sampaikan. Nah, nanti kita beliau Bapak Ketua Yayasan yang baru akan menyampaikan juga pesan-pesannya yang kita ikuti, kita dukung sehingga bisa sukses semua kegiatan dari Ar-Rahman. Demikian, terima kasih. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Bapak Yudi Firman SE, kepadanya kami besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ayah kita, ayahanda kita, pengawas Yayasan Ar-Rahman Sukabumi, Bapak Ibrahim Sasra Minata, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang bersedia hadir pada acara iftar jama'i di Masjid Ar-Rahman di Sukabumi. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir walaupun dalam keadaan hujan gerimis di sore hari tadi. Tapi alhamdulillah pada saat ini hujannya sudah mulai reda. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW atas segala nikmat dan karunia-Nya. Bingung ngomong apa ya? Karena setiap hari udah sering ketemu sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Kalau untuk teknisnya mungkin Pak Wandi dan Pak Ibrahim sudah menjelaskan. Alhamdulillah, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yudi Firman, lahir di Sukabumi, tanggal 23 Oktober, anak kedua dari 6 bersaudara. Ayahanda bernama Bapak Dan Firman dan Ibu Nenek Mas Toa. Pada saat ini saya dipercaya oleh keluarga untuk mengemban amanat menjadi Ketua Yayasan Ar-Rahman Sukabumi. Tugas yang mudah tapi berat. Alhamdulillah, selama berjalannya Ar-Rahman ini saya percaya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pendidik dan PTK di Ar-Rahman telah menjalankan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di luar PTK Ar-Rahman yang mempunyai tanggung jawab di luar itu, seperti tukang bangunan yang memelihara dan menjaga kelestarian bangunan di Ar-Rahman, ibu-ibu sapu, ibu-ibu laundry, staf klinik Ar-Rahman yang selalu menjaga kesehatan siswa-siswi Ar-Rahman, dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian memberikan semangat kepada saya bahwa saya masih ada mendukungnya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, saya berharap Ar-Rahman ke depan menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang,
memberikan kesejahteraan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan tahun ini ada yang kita berangkatkan umroh. Amin. Mudah-mudahan tahun ini juga ada yang kita bedah rumahnya. Mudah-mudahan di bulan Agustus ini ada yang dapat motor. Mudah-mudahan anggarannya ada untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh ketua yayasan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Yudi Firman ST atas sambutannya. Menginjak acara berikutnya yaitu tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram dari Kalpanunggal, Ustaz Rafiqul Islam. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qul ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbil Allah Azza wa Jalla, karena atas berkat, rahmat, hidayah dan inayahnya, alhamdulillah kita masih bisa dan diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa menghirup udaranya. Masih bisa berjalan di atas buminya. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka di masjid yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpah dan dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'in, kepada kita selaku umatnya, umat akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa bahagianya manusia, suksesnya manusia, jayanya manusia hanya dengan mengamalkan amalan agama. Jadi Allah telah tetapkan kesuksesan manusia, kejayaan manusia, kebahagiaan manusia itu hanya dalam mengamalkan agama. Allah tidak tetapkan dengan harta benda manusia bisa jaya, bisa sukses. Ya, tidak. Contohnya siapa? Fir'aun laknatullah alaihi. Fir'aun yang punya kekuasaan yang besar, yang hebat, ya, tentara yang banyak, bahkan mengaku diri sebagai Tuhan, Allah binasakan. Kalau anggapan bahwa bahagia manusia itu tidak diletakkan dalam harta benda, Qarun laknatullah alaih, orang yang paling kaya di alam dunia, bahkan anak kuncinya tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat-kuat, saking kayanya, saking banyak hartanya. Tapi apa? Qarun ditenggelamkan di bumi. Jadi mutlak Allah tetapkan bahwa jayanya manusia, suksesnya manusia
pertama yang sedang kita laksanakan adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa ini perintah Allah, tetapi terkadang kita puasa itu hanya sebagai rutinitas tahunan saja. Fisiknya saja yang puasa, sedangkan mata kita tidak puasa, telinga kita tidak puasa, lisan kita tidak puasa, tangan kita tidak puasa. Padahal ya, justru di bulan Ramadan ini adalah tempatnya latihan kita untuk berpuasa. Karena apa? Semua orang Islam puasa. Praktek sesungguhnya adalah selesai Ramadan ini. Di saat orang-orang tidak puasa, kita harus puasa. Ya. Itu prakteknya di bulan Syawal puasa itu. Praktek sesungguhnya. Yang di bulan Ramadan tahajudnya sampai 12 rakaat. Ya. Jangan sampai setelah selesainya Ramadan ya, jadi turun. Ya, tidak ada peningkatan. Tahajudnya jadi turun, jadi 2 lagi. Bahkan sebagaimana hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, banyak orang yang puasa, tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Banyak orang yang puasa, tetapi hanya mendapatkan haus, hanya mendapatkan laparnya saja. Pahala puasanya hilang. Kenapa? Matanya tidak dijaga, lisannya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga, tangannya tidak dijaga. Jadi mari di akhir-akhir Ramadan ini, mari kita tingkatkan ya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di ujung-ujung nih, sekarang Ramadan tanggal berapa Ramadan? Tanggal 25 Ramadan. Tinggal 5 hari ke depan lagi. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yang pertama, kita berusaha untuk menjaga, bukan hanya bisa kita menahan lapar dan dahaga saja, kita menjaga apa? Mata kita dari hal-hal yang diharamkan. Ya, lisan kita jauhi dari ghibah, namimah, ya, fitnah dan sebagainya. Tangan kita, telinga kita jaga ya di akhir-akhir Ramadan ini, supaya apa? Kualitas kita nanti sebagaimana firman Allah tadi, di ujungnya kita mendapatkan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa itu diawali dari tadi ya, kualitas puasa kita. Bagaimana kualitas? Jangan seperti puasa yang puasa umum, tapi minimal puasa khusus, lebih-lebih puasa khusus. Mungkin saya mengingatkan kepada kita semuanya, termasuk saya sendiri, mari kita sama-sama di akhir-akhir Ramadan ini 5 hari ke depan untuk senantiasa kita tingkatkan kualitas puasa kita, sehingga di akhir nanti Ramadan kita akan mudah melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama puasa sunahnya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ya, sebenarnya itu kalau dari telunjuk itu menunjuk ke depan itu satu, banyaknya kepada kitanya gitu. Jadi hakikatnya dari tausiah ini sebenarnya memperingati diri saya sendiri gitu. Dan bapak-bapak dan ibu ada sebagai saksinya, sebagai saksinya. Mudah-mudahan kita oleh Allah SWT ditingkatkan keimanan kita kepada Allah SWT.
wasallam. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini langsung mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Taufik atas tausiahnya. Yang untuk acara yang terakhir yaitu doa tutup, mohon Bapak Ibu semuanya untuk mengangkat tangannya, kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallallahu wa ta'ala kulli sahabat rasulullah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ni'amin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur asaina wa umur asatidatina wa umur jami'il muslimina wal muslimat wa umur ma'ahadina hadza ar-rahman badana bis-samawati wal ardi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna wa manfa'na. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna rahmatan wasi'ah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mari Bapak Ibu kita baca doa sebelum buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib sudah tiba, saat buka puasa. Ayo semuanya, jangan lupa berdoa. Makan secukupnya, tak usah berlebihan. Perhatikan makan, jagalah kesehatan. Sambil nunggu buka puasa, kita jalan-jalan keliling kota sama teman-teman, naik sepeda, baru 5 menit sudah capek terasa. Daripada keliling tak karuan, niat hari ini ikut pengajian, dapat penuh berkah di bulan Ramadan. Kalau beruntung, pan bisa dapat tajil gratisan. Betul kata orang tua, biar puasa lebih berpahala. Dari mulai sahur sampai maghrib tiba, kita isi dengan hal yang lebih bermakna. Maghrib sudah tiba, saat buka puasa. Ayo semuanya, jangan lupa berdoa. Makan secukupnya, tak usah berlebihan. Perhatikan makan, jagalah kesehatan. Maghrib sudah tiba, saat buka puasa. Ayo semuanya, jangan lupa berdoa. Makan secukupnya, tak usah berlebihan. Perhatikan makan, jagalah kesehatan. Dalam pikiran cuman ngabuburit, perut terasa makin menjerit. Tanggal tua dompet pun bailit. Mudah-mudahan Ramadan ini penggugur penyakit. Penyakit hati, penyakit malas, penyakit iri, penyakit ganas, penyakit marah, penyakit parah, penyakit hilang. Begitu sudah. Yang di desa, yang di kota. Ada apa? Yang tua atau yang muda, Yang pria atau wanita, yang lagi di jalan, yang lagi di pekerjaan. jangan liatin jam terus. Kalau puasa sabar lebih bagus. Nanti pun kalau sudah waktunya, Maghrib pasti akan tiba. Setelah maghrib tiba, Jangan lupa berdoa.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu setelah kita ini akan berbuka setelah itu kita langsung makan. Selamat berbuka puasa. Lagi video ternyata isinya single nih guys. Kayaknya panjang itu. Ada yang merah. Aku mau ngambil bakso dulu ya guys. Dulu ya, kita pasti tetap Stay tune, jangan kemana-mana. tetap di channel ini. Maghrib sudah tiba, saat buka puasa. Ayo semuanya, jangan lupa berdoa. Makan secukupnya, tak usah berlebihan. Perhatikan makan, jagalah kesehatan. Sambil nunggu buka puasa, kita jalan-jalan keliling kota sama teman-teman. Naik sepeda, baru 5 menit sudah capek terasa. Daripada keliling tak karuan, niat hari ini ikut pengajian. Siomay dan es. Dapat penuh berkah di bulan Ramadan. Kalau beruntung, pan bisa dapat takjil gratisan. Betul kata orang tua, biar puasa lebih berpahala. Dari mulai sahur sampai maghrib tiba, kita isi dengan hal yang lebih bermakna. Maghrib sudah tiba, saat buka puasa. Ayo semuanya, jangan lupa berdoa. Makan secukupnya, tak usah berlebihan. Perhatikan makan, jagalah kesehatan. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني. سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم. وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم. سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم. وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا برضاهم. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. كن أنت تزداد جمالا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر.